Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Saya ikut demo kemarin ya. Tapi tak tahu pasal yang dibaca Pak Yahya. Tahu ya. Jadi dari segi pemaparan Pak Yahya ya, itu sebenarnya sudah masuk ruang lingkup apa yang menjadi judul diskusi kita kali ini, yaitu tentang kontroversi undang-undang KPK dan rancangan undang-undang KUHP ya, kita undang-undang hukum pidana. Dari saya mungkin menambahkan dari sisi pidananya, Yang pertama, konsep lahirnya undang-undang KPK itu dari awal bisa kita lihat dari hal yang menimbang ya, atau dalam risalah pembentukan undang-undang KPK itu, undang-undang KPK itu lahir karena dianggap institusi pemerintah, penegak hukum pemerintah seperti Polri dan Jaksa itu dianggap tidak efektif dan efisien lagi dalam penyelesaian perkara tindak pidana korupsi. Kenapa demikian? Karena bisa kita mahasiswa sendiri, bisa Bapak Ibu saudara sendiri bisa lihat dalam indeks prestasi korupsi institusi terkorup di Indonesia itu masuk Polri dan Kejaksaan yang pertama dan kedua ya. Lalu institusi lainnya berikutnya. Artinya apabila penyelesaian perkara korupsi itu juga dilakukan tetap dengan upaya biasa, maka akan sulit ya terhadap dua institusi pemerintah tadi. Sehingga lahirnya Undang-Undang 30 2002 itu merupakan gambaran bahwa kejahatan korupsi bukan kejahatan yang biasa. Nah, atau disebut juga kejahatan luar biasa, extraordinary crime ya. Itu bisa kita lihat dalam risalah pembentukan perundang-undangan, apa itu termasuk extraordinary crime, itu juga termasuk kejahatan transnasional terorganisir. Atau untuk mengungkap suatu kasus korupsi itu tidak mudah, karena melalui proses yang panjang, bahkan dibentuk regulasi undang-undangnya dulu. Dalam regulasi undang-undang itu nanti diciptakan peluang-peluang untuk korupsi. Sehingga perbuatan korupsi itu katanya seolah-olah legal, sehingga itu disebut sebagai kejahatan terorganisir, sistemik, lalu transnasional, melampaui batas-batas negara. Sehingga untuk menyelesaikan perkara korupsi juga perlu instrumen-instrumen luar biasa atau extraordinary instrumen, yang salah satu juga melahirkan latar belakang lahirnya Undang-Undang KPK. Apa itu extraordinary instrument? Itu ya masalah penyadapan, masalah kewenangan KPK yang katanya itu dilemahkan ya. Ada beberapa poin pembaruan atau revisi Undang-Undang KPK yang itu merupakan extraordinary instrumennya. Sehingga kalau itu dihilangkan, dapat kita katakan maka dia tidak jadi luar biasa lagi, atau instrumen yang luar biasa lagi. Sementara kejahatan korupsi termasuk kejahatan luar biasa. Lalu beberapa lembaga legislatif kita akhir-akhir ini, kalau yang mengikuti beritanya ya, itu mengatakan bahwa korupsi tidak lagi kejahatan luar biasa, tapi serious crime, kan? Sehingga upaya-upaya luar biasa tidak perlu lagi, termasuk penyadapan yang dilakukan oleh institusi kejaksaan. Apakah benar demikian? Saya sendiri itu menolak pernyataan itu kan, karena memang sifat korupsi yang luar biasa itu berbeda dengan serious crime. Serious crime itu perbuatan kejahatan yang menyebabkan mati orang, lalu sistemik, terorganisir. Kejahatan narkotika aja disebut sebagai kejahatan luar biasa. Sementara dampak narkotika itu tidak di sistemik korupsi. Itu kita kira latar belakang. Kemudian kalau dilihat dari segi perubahan undang-undang atau revisi undang-undang KPK,
Saya sebagai orang atau yang dosen atau yang mempelajari tentang korupsi, itu pertama membaca revisi saya termasuk yang menolak. Nah, belum lagi dari segi pembentukan atau proses pembentukan undang-undang atau perubahan undang-undang yang cuma 14 hari itu, yang seharusnya melalui proses yang panjang. Itu Pak Yahya lebih tahu proses pembentukan peraturan undang-undangan, mulai dari perencanaan, perancangan, lalu pengesahan, penetapan dan sebagainya. Sementara DPR RI di akhir-akhir masa jabatan cuma mensahkan itu dalam waktu 14 hari. Sementara dampaknya sangat besar dalam proses pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Bayangkan KPK yang dahulu dengan undang-undang yang lama itu sudah susah memberantas korupsi, apalagi dengan posisi undang-undang yang sekarang yang tanpa instrumen luar biasanya tadi atau upaya-upaya luar biasa. Apa instrumen yang luar biasa yang dihapus atau yang diubah? Pertama, masalah penyadapan. Kemudian masalah apa lagi? KPK dijadikan institusi tidak independen lagi atau di bawah eksekutif. Kemudian KPK juga dikatakan sebagai untuk melakukan suatu proses penindakan perkara korupsi harus melalui lembaga atau badan pengawas. Belum lagi misalnya KPK penyidiknya tidak boleh di luar kepolisian. Itu sebenarnya sangat bertentangan dengan KUHP. Karena Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang sebelumnya sebagai aturan pidana biasa atau pidana khusus saja mengakui penyidik itu dari luar kepolisian, dari PNS. Lalu misalnya dalam revisi juga mengatakan bahwa pegawai KPK harus jadi ASN atau pegawai negeri, seperti yang dikatakan Pak Yahya. Bahayanya sekarang penyidik-penyidik yang ada itu, penyidik KPK itu tidak ASN, sehingga untuk menjadi ASN seperti novel itu kan, novel Baswedan itu dia sudah berhenti dari kepolisian. Nah, kasus tertentu korupsi juga mungkin. Bagaimana dia jadi ASN sementara penyidik harus ASN katanya? Umurnya sudah melampaui batas-batas undang-undang ASN misalnya gitu. Salah satu upaya pelemahan itu mungkin dari segi penyidik itu tidak tersirat, tidak nampak ya. Artinya perlu penyidik baru nanti diubah lagi caranya. Kemudian terkait SP3. Dari semua revisi undang-undang itu saya sepakat saja SP3. Karena memang sesuai dengan kata Pak Yahya, itu sesuai dengan pengakuan hak asasi manusia. Bagaimana orang dikasih penetapan tersangka aja terus sampai dia nanti meninggal, bahkan meninggal. Tapi dalam undang-undang KPK saya tidak setuju revisi. Karena katanya SP3 itu untuk 2 tahun. Sementara penyelesaian perkara korupsi yang biasanya panjang karena prosesnya itu sangat sulit untuk diungkap. Karena dari segi tadi untuk membentuk suatu atau untuk melakukan suatu korupsi, bahkan dia membuat undang-undang dulu, bagaimana cara mengungkapnya dalam 2 tahun? Nah, ada yang tersirat di situ. Ada kemungkinan ini terhadap kasus-kasus yang sudah ditangani KPK lewat dari 2 tahun. Kasus BLBI, kasus Bank Senturi, IKTP dan sebagainya. Sehingga dengan nanti disahkannya RUU KPK, berarti kasus-kasus tadi dengan dengan secara langsung itu menjadi SP3 kan, karena sudah lewat 2 tahun. Nah, dari segi perubahan peraturan undang-undang, memang undang-undang KPK sudah 17 tahun itu harus diubah. Cuman pengubahan undang-undang itu lebih kepada penguatan. Apa itu penguatan misalnya? Misalnya banyak juga penelitian mengatakan bahwa institusi KPK perlu dibentuk di daerah misalnya kan. Dan itu dijamin dalam undang-undang KPK yang lama. Apabila diperlukan suatu saat institusi KPK boleh dibuat perwakilannya di daerah. Sementara di dalam prakteknya dalam perubahan atau revisi undang-undang KPK malah dihapus itu. Artinya tidak ada kemungkinan lagi institusi KPK dibuat di daerah.
Belum lagi kewenangan yang sempit ya, yang lebih sempit. Ada lagi masalah misalnya masalah SP3 udah ya. Artinya dalam revisi undang-undang KPK yang ada itu dari segi keberadaan tindak pidana korupsi sebagai extraordinary crime ya, itu sangat mengubah sifatnya atau extraordinary crime tadi, artinya melemahkan ya. Bisa kita lihat dari segala sumber tadi. Bisa misalnya SP3 itu contohnya boleh SP3 tapi mungkin dipanjangkan waktunya, tidak bisa 2 tahun. Mungkin SP3 itu mungkin 7 tahun misalnya kan, karena memang proses pengungkapan kasus korupsi yang panjang tadi. Saya kira pandangan saya tentang revisi undang-undang KPK itu sudah upload dengan yang disampaikan saya ya. Kemudian tentang RUU KUHP, rancangan undang-undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RKUHP. Dari segi akademisi hukum pidana, saya sangat senang sekali ya, akhirnya RKUHP ini ternyata bisa disahkan juga. Karena dari segi sejarah itu sejarah yang panjang. Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia itu perjelas sedikit, itu lahir dari Wetboek van Strafrecht 1918 tahun 1918, 1 Januari 1918. Kemudian setelah Indonesia merdeka berdasarkan pasal 2 Aturan Peralihan